Oke Tribuners, kita sekarang sudah berada di kantor SGB. Kita akan lihat-lihat kondisinya seperti apa kantor SGB. Oke, kita jalan. Om Swastiastu. Kita mau berkunjung di kantor SGB. Oh ya. Ya. Nah, ini physical distancing juga. Ada no mask, no service. Ini sudah ada tandanya. Nah, halo Mas Ali, selamat datang di kantor Solid Gold Berjangka. Ya. Gimana mari kita gunain, baik, sehat sekali. Mari kita gunain dulu hand sanitizer-nya, Mas. Oke. Iya. Oke, Mas Ali. Oke. Nah, kantor SGB ini selama pandemi tetap operasi ya? Ya, tetap buka, tetap ada staf yang masuk, tapi ada pembatasan jumlah gitu, Mas Ali. Kalau sebelum pandemi berapa kalau? Kita lebih kurang itu di atas 100 untuk mitra kerja kita, tapi sekarang kita batasin jadi 30% untuk masuk ke kantor untuk setiap harinya. Oke. Gitu. Jadi Tribuners semuanya jangan khawatir karena kantor SGB meskipun pandemi tetap buka, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Nanti kita akan diajak keliling sama Om David ya, Mas Ali. Di kantor SGB ini. Ya. Yang pertama, jadi bagian depan ini kita punya ruangan training. Jadi pada saat ada rekrutmen, nah, kita terima mereka untuk pertama kali kita training di ruangan ini. Nah, ini pun kita batasin jumlahnya setengah dari jumlah yang ada di sini. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke ruang yang di sini. Ya, saya mau kenalin ada ruangan kecil ini VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. Ini khusus untuk edukasi nasabah. Pada saat nasabah itu mau ada transaksi, dia mau diedukasi, kita sediakan ruangan khusus untuk nasabah untuk bisa transaksi di sini. Nanti bersama wakil pialangnya dia di sini. Oke. Ini kita punya 4 ruangan VIP di bawah. Gitu ya. Kalau ada berapa ruangan VIP-nya, Mas? Ruangan VIP di lantai 1 ada 4, di lantai 3 masih ada renovasi. Kita punya 2 ruangan VIP di sana, itu. Dan ini juga untuk penerimaan tamu sama ada acara-acara khusus. Ini launch namanya. Nah, gitu. Nah, ini ada juga sertifikatnya. Untuk sertifikatnya kita orang bisa lihat di sini ya. Gitu. Termasuk juga dari apa namanya? Kantor Badan Pengawas Perdagangan Kita ada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti. Nah, kita ada juga anggota dari Clearing Berjangka dan sertifikat dari Aspetindo juga, gitu ya. Nah, ini gitu. Sebenarnya sertifikatnya banyak sekali ya, Om ya? Banyak. Jadi kan kalau di sini kan orang bisa lihat kan apa namanya pasal-pasal untuk apa namanya aturan-aturan buka kantor pedagang berjangka itu seperti apa sih pialang itu, gitulah. Jadi Tribuners semuanya jangan khawatir, di sini ada sebelum masuk ke dalam itu kita sudah dibekalin yang namanya tadi ada ruang training juga. Ruang training. Terus habis itu ada juga ruang VVIP yang kemudian di situ ada wakil pialangnya ya. Ya, ada wakil pialang untuk mendampingin nasabah untuk bisa edukasi transaksi, gitu. Nah. Seperti itu. Oke, kita kemana lagi Om David? Kita langsung ke lantai 2 aja. Ke lantai 2. Okay. Ya. Ya, ini lantai 2 kita, Mas Ali. Ya. Ya, di lantai 2 ini kita punya ruangan dealing namanya, ruang dealing. Jadi pada saat nasabah melakukan registrasi, transfer dana, ada namanya verifikasi dan aktivasi dari dealing ini. Ada chip dealing di sana, ada emas gede gitu ya. Nah, terus iya. Itu. Dan di sini juga kita di lantai 2 ini ini aku juga menarik ini ada jam-jam London, kemudian Tokyo, Jakarta. Ya, karena kita kan transaksi kan global ya, Mas. Jadi kita patokannya tuh kan kalau market buka itu kan kita harus tahu dengan jam pasar Eropa, pasar Asia sama pasar Amerika gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu jam berapa sekarang di London, jam berapa sekarang di New York. Kita harus ada panduan-panduan seperti itu. Gitu. Berarti memang itu kalau transaksi bilateral dan lain sebagainya itu kan harus menggunakan jam, katakanlah Jakarta juga jam berapa, terus kemudian di sana. Jadi kan prediksi fundamental kan harus pakai pasar di Amerika juga. Kan jamnya harus tahu kita paginya pasti kita jam berapa gitu ya. Karena dalam transaksi ini
kalau tidak salah 24 jam ya? Ya, hampir 24 jam. Jadi orang bisa transaksi hampir 24 jam gitu. Nah, ini saya kenalin ruang-ruang dulu. Ini ruangan HRD. Nah, kalau ini ruangan kepatuhan untuk bagian legalnya. Jadi untuk konfirmasi setiap transaksi, di situ ada apa namanya telepon yang direkod. Jadi semua transaksi kita laporkan dulu, kita hubungin nasabahnya, apa benar dia melakukan transaksi, itu ada telepon yang direkod seperti itu di ruang kepatuhan seperti Di ruang kepatuhan. Ya kalau ini ya apa namanya madingnya kita ya, kegiatan-kegiatan yang terjadi selama 1 tahun mungkin sampai sekarang, dari awal tahun sampai sekarang ini seperti itu ya. Kalau ini ruangan administrasi, di sini ada GA, General Affairs, ada sekretaris, ada finance, juga ada asisten GA yang ngatur semua operasional kantor di kita ini. Seperti itu. Ya, administrasi. Nah, kalau ini ruangan branch manager kita. Ya, ini ruangan selalu terbuka nih, Pak Kali. Supaya apa? Openness sama terkesan apa? Kinship-nya, kekeluargaannya. Jadi orang nggak kaku untuk bisa komunikasi dengan kepala cabang. Lebih apa ya, lebih keluarga ya. Jadi nggak harus ada batas terlalu gimana seperti itu. Nah kalau ini Mas Ali, kan ini ada 3 ruangan sebenarnya digabung jadi 1. Nah inilah ruangan mitra kerja kita. Halo, selamat sore. Nah ini ruangan mitra kerja kita yang di sini ada kegiatan orang untuk apa namanya, dia melakukan telepon data, setting appointment. Ada juga yang langsung menawarkan jasa fasilitasnya. Di sini semua terjadinya. Kita pakai pembatasan jumlah juga. Jadi setiap meja ini kita batasi jumlahnya, jarak-jaraknya seperti itu. Jadi semuanya menerapkan protokol kesehatan. Iya, seperti itu. Ya, jadi masker harus wajib dipakai. Gitu ya. Oke, terima kasih Om David ya. Terima kasih. Thank you ya. Oke Om David, terima kasih banyak diperkenalkan ruangannya dari SGB, kemudian aktivitas yang ada di kantor SGB Bali ini. Oke, kita juga terima kasih banyak Mas Ali atas kunjungannya ke kantor kita. Yang mudah-mudahan orang bisa banyak tahu tentang apa yang kegiatan yang ada di kantor kita ini. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Nah, Tribuners semuanya, kita akan berjumpa lagi ya. Dadah. Oke Tribuners semuanya, jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun. Kali ini cukup menarik, kita akan membahas soal bisa dibilang perdagangan atau investasi dan lain sebagainya. Dan Tribuners semuanya, nanti kita akan ngulik detail banget soal bisnis yang cukup tren di hari-hari ini, apalagi di masa pandemi COVID-19. Tapi seperti biasa, kita pakai protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Nah, kita spesial hari ini, kita ada di kantor PT SGB, PT Solid Gold Pejangkal Bali di Jalan Merdeka, Kota Denpasar. Nah, tentunya saya tidak sendirian Tribuners. Saya sudah ditemani 2 narasumber yang cukup kompeten. Yang pertama adalah Mbak Ayu Widianing. Beliau adalah wakil pialang bersangka. Terus kemudian ada Pak Cokodro Kresna, sama juga di wakil pialang bersangka. Nanti Tribuners semuanya kita akan ngobrol secara mendalam bagaimana SGB yang ada di Bali. Kita mulai bincang Tribun kali ini. Oke Tribuners, sebenarnya ini cukup menarik Mbak Ayu ya. Jadi kenapa sih sampai di kantor ini, pasti akan Tribuners semuanya akan bertanya-tanya sih ya. Model apa sih bisnis dari SGB ini? Tapi sebelum jauh ke situ, gimana sih pengalaman yang ada di SGB ini? Pengalaman kenapa bisa terjun ke dunia ini? Apakah ini memang cita-cita dari sejak TK? Atau mungkin terjerumus, atau mungkin memang hobi ya, kalau dari dulu hobi bermain di sini? Kalau dari
saya pribadi jujur ini tuh out of the box ya. Benar-benar di luar prediksi dari dulu. Dari dulu. Cita-cita jadi apa tapi nyantolnya di mana gitu. Jadi awal mulanya Ayu terjun ke kantor ini, datang ke kantor itu karena memang waktu itu lagi butuh kerja. Jadi lagi butuh kerja, bingung mau kerja di mana. Udah kuliah tinggi-tinggi, tapi ternyata cari kerja itu susah gitu. Cari kerja itu susah banget yang sesuai sama lulusan. Sesuai dengan bidangnya. Iya, sesuai dengan bidang itu susah banget. Nah, ngelamar kerja di sini yang tanpa pengalaman, coba ngelamar ke sini, kemudian interview, training dan lain sebagainya. Pertama kali kerja makin nggak ngerti ini kantor sebenarnya kantor apa gitu kan. Makin nggak ngerti ini kantor apa. Tapi lama kelamaan ngelihat angka-angka yang dimonitor itu kayak nggak asing. Karena sebelum kerja di sini kan sempat dulu kuliah sambil kerja juga di Mini Changer kan. Jadi ngelihat angka-angka dalam bentuk dolar, masih angka-angka yang masih asing di dunia perbisnisan gitu kan. Jadinya kayak ternyata ini harga yang dimaksud. Oh ini harga emas. Oh ini harga Australia. Oh ini harga pound sterling. Oh ini harga yen kayak gitu. Jadi kayak nggak asing di situ. Belajar sambil lihat-lihat Google, nonton TV sering. Jadinya sampai detik ini pun mendalami dan bisa tahu lebih detail lagi tentang. Artinya sebenarnya basic nggak ada ya? Nggak ada sama sekali basic di dunia seperti ini. Tapi sekarang udah cinta banget apa cinta biasa? Luar biasa cinta ya, luar biasa cinta. Karena apalagi milenial zaman sekarang ya, itu pasti nyari sesuatu, nyari kerjaan itu yang fleksibel, yang istilahnya bisa enak dibawa di mana aja, kerja kapan aja, nggak ngikat dia sama waktu. Nah, salah satunya ya di sini. Kerja plus hobi itu enak banget. Iya, ya? benar. Nah, Tribuners semuanya, ini salah satu contoh Mbak Ayu. Tidak ada punya basic, tapi dia cukup giat bekerja, cukup giat cari pengalaman dan lain sebagainya. Akhirnya dia sekarang sudah jago di pialang. Nah, kalau Pak Cok sendiri seperti apa? Nah, kalau untuk pengalaman dari saya hampir sama kayak Bu Ayunya juga. Nah, di mana saya merasa pertama kali itu masuk ke SGB itu ini bukan bidang saya, gitu. Itu baru naruh lamaran saja. Nah, habis itu saya langsung keluar, gitu. Karena kalau boleh tahu, Beli Cok latar belakangnya apa pendidikan? Kalau untuk saya sendiri itu latar belakangnya D3 akuntansi, gitu. Nah, saya berpikir ini bukan bidangnya saya mau cari tempat yang lain. Nah, setelah seminggu udah mencari-cari, udah menaruh lamaran, saya semakin semakin stres gitu, Pak. Nah, dan setelah dipikir-pikir, ini suatu kebutuhan yang harus saya penuhi juga. Jadi mau nggak mau, saya kembali lagi ke sini untuk menaruh lamaran, kemudian mengikuti interview dan langsung training. Nah, pas waktu sudah masuk ke ruangan itu, pas ruangan di atas, nah saya lihat tuh ada berupa grafik-grafik itu. Nah, ini salah satu hal yang nggak asing untuk saya sendiri. Nah, karena kenapa? Karena sebelumnya juga saya istilahnya trading saham juga, gitu. Jadi semakin tertarik juga untuk mengikuti perkembangan bisnis ini seterusnya, gitu. Artinya sebenarnya familiar sekali ya dengan Beli Cok ya tentang dunia ini. Ya betul, karena kan sebelumnya itu saya kan bermainnya di saham itu. Karena di waktu pas saya kuliah itu sudah diajarkan untuk cara transaksi di saham itu seperti apa. Nah, jadi di sini ketertarikan saya di sini jadinya gitu. Dan juga kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ini? Karena kenyamanannya juga, dan juga istilahnya di sini untuk mengatur waktunya lebih mudah juga gitu. Nah, kalau secara pribadi dari prospek bisnis ini seperti apa? Sungguh luar biasa ya. Artinya perkembangannya. sungguh luar biasa untuk perkembangannya.
Jadi mungkin sedikit gini juga, apa membagi ini sebuah pengalaman juga gitu. Dimana pertama itu kan untuk masuk ke SGB ini kan bingung tuh mau ngapain gitu. Tapi lama-kelamaan, oh ternyata menarik juga ini. Prospek ke sana, prospek ke sini. Jadi pingin terus untuk ketemu orang-orang yang hebat juga di sini gitu. Karena saya ngelihat ketemu dengan orang hebat berarti saya juga pasti bisa menjadi mereka, menjadi orang yang hebat juga. Seperti itu, Pak. Berarti belajar dari pengalaman dari Blicok tadi kan cukup gamblang sekali sebenarnya. Familiar dan terus belajar akhirnya menjadi PIWA. Iya, betul. Pawai. Nah, kemudian tadi sempat disinggung soal SGB nih. Seperti apa sih gambaran secara umum PT SGB di Bali ini? PT Solid Gold Berjangka ya. Jadi salah satu perusahaan pialang, kalau orang bilang pialang, penyedia jasa fasilitas layanan online trading. Jadi kita udah resmi di bawah lembaga pengawas namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan salah satu perusahaan pialang yang udah ada izin juga dari Bapepti. Dan ini cabang kelima ya, cabang kelima yang ada di Bali. Jadi memang perusahaan kita ini cuman hanya sebagai penyedia jasa aja, penyedia jasa layanan fasilitas untuk para investor bisa berdagang di Bursa Berjangka Jakarta, kayak gitu. Tapi overall secara nasional SGB ini sudah beberapa, kalau yang ada di Bali aja udah 5. Kalau secara nasional sudah ada berapa, di kota-kota besar juga ada? Kalau misalnya untuk syarat suatu perusahaan pialang ya, itu kan masing-masing provinsi cuma boleh 1. Jadi kalau di Bali cuma ada 1. Kalau pusatnya di Jakarta, cabang lain itu ada di Palembang, ada di Semarang, ada di Makassar, kemudian ada di Manado dan di Bali gitu. Jadi 5 cabang PT Solid Gold Berjangka di Indonesia ya, baru 5. Baru 5. Oke, ini semakin menarik Tribuners semuanya. Nah, orang pasti bertanya-tanya sih, PT SGB ini apa sih gitu? Maksudnya itu kalau misalkan dalam bisnisnya apa? Terus kemudian bisa juga kan tadi sudah disebutin jasa gitu. Seperti apa gambaran secara umumnya gitu? Atau mungkin punya produk atau seperti apa? Kalau untuk di SGB-nya sendiri, di sini kita bukan menjual, melainkan memasarkan produk gitu untuk ke masyarakat gitu. Jadi untuk secara umum di sini untuk SGB itu kan ada 2 produk, di mana ada produk bilateral dan multilateralnya sendiri. Nah, di mana untuk khususnya multilateral itu apa? Itu ada kopi, online, dan jenisnya yang lain-lain. Dan untuk jenis bilateralnya sendiri itu terbagi dari 3 produk. Nah, di mana produknya itu di antara lain ada indeks saham, ada gold, dan ada forex atau mata uang gitu. Nah, untuk sahamnya tersendiri itu ada 2 jenis yang dipasarkan. Di mana ada produk Hang Seng yang berasal dari Cina, kemudian ada Nikkei yang ada di Jepang, kemudian selanjutnya itu kan ada gold, kemudian forex mata uang itu ada 5 jenis yang dipasarkan. Di antaranya itu ada Aussie dollar, euro, pound sterling, Japan yen, sama Swiss franc. Nah, seperti itu. Kalau secara umum transaksinya seperti apa? Jadi misalkan aku jadi nasabah, katakanlah seperti itu. Aku misalkan mau beli atau jual seperti apa? Nah, untuk gambaran pada umumnya, ketika si nasabah untuk join di sini, maka diberikan namanya username beserta password. Nah, jadi itu dilakukan secara online. Nah, di mana memerlukan berupa internet, mau bisa login lewat HP, laptop ataupun tablet sesuai dengan keinginan nasabah lainnya. Nah, ketika sudah memasuki web dan memasuki langsung untuk username sama passwordnya, maka ada bentuk tampilan secara umumnya di mana itu kan ada pilihan untuk cara ambil posisi beli ataupun ambil posisi jual. Itu cukup mudah, di mana hanya
tinggal mengklik tombolnya saja. Nah, gitu. Nah, itu istilahnya sudah diberi hal yang lebih mudah daripada yang lain gitu. Artinya transaksi di rumah aja bisa ya? Iya, betul. Di mana aja juga bisa gitu. Iya, Apa betul. harus datang di kantor SGB ya? Nggak perlu datang ke kantor SGB. Kalaupun mungkin lagi lelah kan bisa di kamar tuh untuk ini melakukan trading seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini kan sangat berbeda sekali dengan di bursa saham ya, Pak. Bisa dijelasin itu secara spesifiknya seperti apa itu? Bedanya sama bursa saham ya. Nah, pertama dari pasarnya aja udah beda. Pertama, kalau bursa saham yang saya tahu itu kan emang bursa efek ya, bursa efek khusus untuk saham. Nilai dari suatu perusahaan kan yang ditransaksikan dan cuman transaksinya bisa satu arah aja. Jadi saat saham itu murah kita beli, saat saham itu naik kita jual. Saham itu turun berarti kita drop, udah harus beli saham baru lagi, kan seperti itu kan kalau bursa saham. Nah, bedanya sama di perdagangan berjangka itu kita transaksinya itu di bursa berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange. Memang bursa berjangka, jadi khusus untuk perdagangan berjangka. Jadi seperti itu bedanya, dan transaksinya di sini juga bisa dilakukan dua arah. Mengharapkan harga naik dan juga mengharapkan harga itu turun. Ada waktunya sebenarnya juga ya, pas lagi naiknya ada turunnya juga ya. Untuk jam transaksi sendiri di perdagangan berjangka itu cukup panjang. Kalau salah satu produknya yang paling digemari itu kan salah satunya di Loko London kan, di harga emas, di nilai kontrak berjangka emas. Jadi itu untuk jam transaksinya itu hampir 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti kita akan bahas soal logo yang ada di London itu. Tapi bagaimana antusias, bisa dibilang nasabah atau pembeli di Bali ini, antusiasnya soal bisnis seperti ini? Kalau untuk antusias dari warga Bali itu, di sini itu benar-benar antusias untuk menanti suatu halnya seperti bisnis trading ini. Nah, karena kenapa? Karena banyak dari warga Bali itu melakukan namanya suatu spekulasi, gitu. Seneng ya, artinya permainan spekulasi itu cukup digemari lah ya. Ya, sangat bisa dibilang sangat familiar lah. Nah, khususnya juga saya sebagai warga Bali pun juga sangat menanti halnya trading seperti macam ini, gitu. Karena kan sebelumnya kita taunya cuma saham aja yang ada di di sekuritas itu. Nah, untuk halnya di bursa berjangka ini lebih antusias lagi, gitu. Jadi kalau bisa dibilang, katakanlah kalau kita ngomongin soal antusias itu kan tanda kutip ada indikasinya. Salah satunya indikasinya adalah transaksi ya. Ada nggak kayak semacam grafik kenaikan, peningkatan atau penurunan gitu untuk transaksi itu, atau mungkin dari jumlah nasabahnya untuk indikasi bahwa antusias warga Bali itu untuk bisnis ini? Mungkin bisa dijawab Bu Ayu atau Pak Lico? Kalau misalnya di Bali ya, volume transaksi di perdagangan berjangka ini saat ini ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang itu sangat-sangat diminati, sangat-sangat meningkat dari sebelumnya. Karena menginjak pertama fleksibilitasnya tinggi, jadi bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, mau lagi nongkrong bisa, mau lagi mandi pun bisa kayak gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel dan tidak mengganggu pekerjaan utama gitu, yang konvensional tuh tidak mengganggu. Selain itu, kalau misalnya investor dia mau bertransaksi di kita itu kan mulai dari waktunya fleksibel, juga dananya dia juga fleksibel di sini. Dia bisa tarik kapanpun dia mau. Jadi nggak ada jangka waktu, saya bisa tarik dana 5 tahun atau 1 bulan atau 2 bulan, itu nggak ada. Jadi setiap hari pun nasabah bisa melakukan penarikan dana saat dia butuh gitu. Artinya sebenarnya di Bali sudah mengalami perkembangan atau peningkatan yang cukup signifikan ya. Ini sudah tahun keberapa nih SGB ini di Bali? Kalau untuk di SGB-nya sendiri kan itu berdirinya tahun 2018 ya, Pak ya. Nah, sekarang udah menginjak 2021, artinya sudah hampir 3 tahun di SGB di sini. Dan untuk mengenai perkembangan nasabahnya, sedemikian hari itu
ada selalu nasabah yang masuk untuk di SGB ini untuk istilahnya mengikuti tren bisnis ini. Apalagi di masa pandemi saat ini malah justru lebih meningkat daripada sebelum pandemi ini. Seperti itu, Pak. Artinya justru di masa pandemi ini transaksi atau mungkin dari nasabah itu semakin meningkat ya. Iya, betul. Karena mungkin kemudahan akses dan kemudian transaksi dan lain sebagainya itu ya yang bisa. Belakangan ini sih sempat ada kabar atau mungkin bisa dibilang viral di media sosial juga ya tentang isu-isu soal apa logo gold itu yang tanda kutip katanya ada penipuan dan lain sebagainya. Apakah itu mitos atau fakta sih ya? Mitos atau fakta? Seru kayak kalau bilang kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi sangat-sangat mitos ya, sangat-sangat mitos. Iya. Jadi sangat ya memang mitos, memang mitos. Karena pertama, sebuah perusahaan pialang itu kalau misalnya memang dia tidak jelas atau penipuan, pertama kan tidak mungkin ada izin. Sedangkan kita sudah ada regulasi yang jelas, ada lembaga jelas yang mengawasi bahkan. Dan seandainya pun perusahaan ini bermasalah pun pasti akan ada himbauan atau mungkin udah dicabut izinnya, benar nggak? Jadi seperti itu. Itu yang pertama dari keamanan dari keamanan dari perusahaan sendiri, gitu. Yang kedua, kalau misalnya saya lihat kasat mata aja, tidak mungkin sebuah perusahaan penipuan mau berdiri di tengah pusat kota, benar nggak? Apalagi ada fisiknya. Ada fisiknya, jelas, ada gedungnya tinggi, gitu kan. Jadi dari kasat mata aja udah kelihatan mitos atau fakta. Kalau menurut Licok sendiri dengan kabar yang viral di media sosial bahwa logo gold itu adalah penipuan seperti apa? Itu sudah pasti mitos lah. Karena kenapa? Karena kalaupun ada unsur-unsur seperti halnya kayak gitu, seperti yang tadi Bu Ayu bilang, kantor kita tuh nggak bisa bergerak kemana-mana. Kantor kita tuh di sini, dan kalaupun adanya terjadi suatu itu, kita yang bakal mendatangi sebuah nasabah tersebut, bukan nasabahnya yang datang ke sini, gitu. Nah, salah satu jawaban dari saya seperti itu, Pak. Kalau bicara soal logo gold itu, kalau diterjemahin seperti apa sih ya, Mbak Ayu ya? Logo gold. Kalau orang kan mungkin asing ya bertransaksi di harga emas yang orang tahu kan, kita tahu banyak kan gitu kan. Kalau masyarakat di sini itu kan taunya harga emas ya batangan. Saya beli 1 gram berapa 800.000 atau enggak antam logam mulianya kan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kita transaksikan itu kan di Loko London, Loko Gold. Jadi harga acuan. Loko itu bisa dibilang tempat yang ada di London. Kalau gold udah pasti emas kan. Jadi salah satu acuan harga emas dunia itu memang pusatnya ada di London, ada di Loko itu. Jadi sebelum mereka ke Indonesia berarti berubah jadi rupiah per gram. Kalau misalnya harga acuannya itu kan masih satuannya dolar per troy ounce ya. Masih harga satuan dolar per troy ounce. Sebelum nanti ke negara-negara lain, mereka akan berubah sesuai dengan mata uangnya mereka dan juga satuan beratnya mereka masing-masing negara. Kalau di Indonesia berarti dari dolar per troy ounce berubah menjadi rupiah per gram. Jadi nilai acuan, harga acuan yang kita transaksikan. Makanya langsung dari investor ke London kayak gitu. Kalau sistem perdagangannya Blito, soal logo gold itu seperti apa? Trending logo gold itu bisa dijelasin secara awam seperti apa? Kalau untuk logo gold sendiri, nah untuk logo gold sendiri itu kan merupakan suatu transaksi nilai murni emas. Nah, jadi di sini saya bisa kasih gambaran mungkin dengan transaksi emas per gramnya. Nah, jadi kalau untuk transaksi emas per gramnya atau bisa dibilang emas antamnya sendiri itu, nah kalau untuk sekarang itu kan harganya itu kisaran 700.000 rupiah. Nah, kalau misalkan harga naik contohnya ke 800.000, nah itu kan untungnya 100.000. Nah, jadi istilahnya kita membeli harga emas itu di sebuah toko emas, dan kemudian
istilahnya melihat harga itu naik kemudian dijual lagi, nah itu kan bisa mendapatkan modal sebesar 100.000 gitu. Nah jadi itu untuk gambaran konvensionalnya. Nah tapi kalau untuk sedangkan untuk harga emas nilai murni ini, nah jadi kita nggak perlu untuk ke toko emasnya itu sendiri gitu, karena kita cukup transaksi aja melalui handphone saja gitu. Dimana di sini dipermudah dengan apa? Dengan tinggal mengklik suatu tombol beli, mau beli berapa lot atau beli berapa suatu satuan transaksinya. Nah, ketika sudah beli dan harga itu pun naik, kita pun bisa langsung menjualnya di sana secara langsung tanpa harus pergi untuk ke toko emas gitu. Jadi langsung liquid dan langsung mendapatkan keuntungannya di sana. Gitu. Tanpa harus bolak-balik ke toko emas atau ya betul. Nah itu katanya ada jam-jam tertentu yang istilahnya pasar lagi high gitu. Seperti apa ya itu perdagangan untuk local gold itu? Kalau untuk misalnya di local gold sendiri itu memang ada jam transaksinya ya. Dia ada 2 sesi. Kalau misalnya dia winter, ada musim winter sama summer. Jadi kalau misalnya winter, itu biasanya dimulai dari jam 7 sampai jam setengah 5 pagi. Waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia Tengah. Kemudian kalau misalnya summer, itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 pagi. Waktu Indonesia Tengah juga. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung itu hampir 24 jam dari hari Senin sampai hari Sabtu dini hari kan, sampai Sabtu dini hari untuk jam transaksinya. Jadi cukup panjang. Long time lah sebenarnya untuk itu transaksi dan lain sebagainya. Benar. Kalau sekarang seperti apa kondisi untuk perdagangan local gold itu? Kalau untuk sekarang harga itu sangat bisa dibilang bulan Maret ini itu harga cenderung murah ya. Cenderung murah dibandingkan harga di bulan Januari kemarin selama 2 bulan ini. Jadi dari harga 1.800-an dolar per troy ounce untuk saat ini di hari Jumat ya, di hari Jumat ini itu harga di sekitar 1.730 dolar per troy ounce. Jadi kisarannya sangat-sangat murah untuk saat ini. Ya. Nah itu kan biasanya perdagangan itu kan dipengaruhi dengan kondisi-kondisi apalagi sudah bilateral atau global ya. Perdagangan itu seperti saham itu kan juga dipengaruhi kondisi di suatu negara dan lain sebagainya. Nah kalau dalam bisnis ini apakah juga ada faktor itu yang mempengaruhi harga dan lain sebagainya? Kalau untuk mengenai bisnis ini, untuk faktor-faktor harga naik pun turunnya itu berpengaruh terhadap adanya suatu berita-berita gitu yang ada di seluruh dunia. Nah, seperti halnya untuk harga emas ini, contohnya emasnya itu turun karena dipengaruhi oleh faktor yang ada di berita di Amerika Serikat mengenai penguatan dolar gitu. Nah, untuk sekarang ini harga emas kan lagi murah ini. Nah, ada berita juga yang dimana disebabkan itu adanya paket stimulus. Nah, jadi itu kan mempengaruhi harga dolarnya yang kemungkinan cenderung turun. Yang dimana kan harga dolar itu kan cenderung terbalik dengan emasnya itu sendiri. Itu dimana harga dolarnya contohnya turun, emasnya itu pun naik gitu. Nah, dengan adanya stimulus ini akan menyebabkan harga emas itu bisa kembali ke 1.800. Wah, itu kan lumayan itu, Pak. Lumayan, ya. Kalau Mbak Ayu, mungkin Tribuners semuanya sudah gamblang bisnis dan lain sebagainya itu tentang SGB. Ada nggak tips dari perdagangan ini yang paling mudah untuk disampaikan kepada Tribuners semua? Tips mudah melakukan perdagangan di perdagangan berjangka ya. Itu yang pertama wajib memilih perusahaan pialang yang legal dulu. Itu yang pertama, yang memang udah resmi. Dan yang kedua, mempunyai yang namanya rekening terpisah. Jadi seluruh dana nasabah itu tersimpan di rekening terpisah, di mana dana itu cuman nasabah sepenuhnya yang punya kuasa atas dana tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu harus memperhatikan
manajemen resiko seperti apa perdagangan berjangka itu dipandu oleh wakil pialangnya juga gitu. Kemudian karena jam transaksinya yang panjang dan kemudian juga keuntungan, orang bilang keuntungan di sini itu kan mustahil. Orang bisa untung 300 juta sehari, orang bisa untung 50 juta sehari, kayak mustahil. Dagang apa yang bisa untung bisa sekian banyaknya dalam sehari, dan itu nyata memang ada. Jadi untuk investor kita belajar bareng tentang perdagangan berjangka ini, gimana caranya memaksimalkan keuntungan yang ada di bursa berjangka dan meminimalisir resiko yang ada melalui PT Solid Gold Berjangka, kayak gitu sih. Keren. Kemudian Cok, mungkin ada tips kepada Tribuners kalau pengen berinvestasi atau mungkin bergabung dengan SGB atau mungkin pengen ya paling tidak bisnis di dunia ini gitu. Di sini saya mau ngasih tips agar Tribuners biar istilahnya untuk trading itu lebih enjoy lagi, lebih gampang lagi. Karena kenapa? Karena kalau di kantor Solid Gold Berjangka di sini menyediakan namanya fasilitas demo akun. Nah, jadi di sana kita bisa bertransaksi secara free tanpa adanya biaya sebelum istilahnya dilakukan transaksi secara real. Apalagi dipandu oleh namanya wakil pialang berjangka. Nah, di mana wakil pialang berjangka itu yang memiliki sertifikat resmi oleh pemerintah. Jadi, untuk sobat Tribuners, sebelum melakukan suatu transaksi, maka perhatikan dulu untuk mengenai legalitasnya juga di web bapepti.go.id. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Plico, Tribuners semuanya. Tanpa terasa kita ternyata sudah 30 menit di sini. Dan bincang bersama SGB kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita ada closing statement dari dua narasumber kita. Jadi silahkan Mbak Ayu untuk closing statementnya seperti apa? Dari saya pribadi, yang pertama untuk para investor, telitilah memilih suatu bidang untuk berdagang ya, suatu tempat. Jadi pilih legalitas yang jelas, keamanan yang jelas, perusahaan yang jelas, itu sangat-sangat penting. Dan pelajarilah sebelum melakukan sesuatu, jangan asal spekulan. Jadi spekulan pun perlu belajar, benar nggak? Spekulan pun perlu belajar, jadi pelajari gimana resikonya, resiko untungnya seperti apa, resiko kerugiannya pun seperti apa. Dan tentunya harus memilih wakil pialang yang sudah bersertifikat resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas closing statementnya. Kemudian dari Becok, closing statementnya seperti apa? Oke, untuk para Tribuners, nah kebanyakan kan orang istilahnya menawarkan sebuah investasi semacam ini. Walaupun dalam presentasi yang disajikan itu bagus, tapi tetap hati-hati. Untuk apa? Untuk mengecek terlebih dahulu mengenai suatu legalitasnya, suatu keamanannya sebelum untuk melakukan namanya suatu trading gitu. Dan kemudian untuk mengecek namanya perusahaannya, lokasinya, itu yang lebih tepat. Karena kenapa? Kebanyakan yang menawarkan trading itu istilahnya untuk lokasinya itu nggak nentu gitu. Sedangkan kita sudah ada legalitasnya, kantornya pun tidak kemana-mana. Untuk sobat Tribuners, mungkin itu saja yang bisa saya sajikan. Oke, gitu. Terima kasih Pak Cok Kordo Kresna, Wakil Pialang Berjangka, dan Mbak Ayu Widiarning, juga Wakil Pialang Berjangka. Dan terima kasih Tribuners semuanya, kita berada di PT SGB Bali. Jadi kalau pengen Tribuners lebih tahu detailnya, nanti klik di sini. Oke Tribuners, saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.